Nah, jadi kepikiran nih, kalau tadi lo bisa mengenali bahwa ini bentuk majalah dengan ada gambar kelincinya ini adalah Bobo, itu kejadiannya sama seperti kalau anak kecil atau bayi itu menghafal nama yang dipasangkan dengan wajah orang gitu ya. Iya. Jadi pokoknya ini kalau yang bentukannya kayak begini, ini nanti disebutnya seperti ini gitu ya. Iya, betul. Gitu. Terus itu gimana sih caranya sampai kemudian di otak diterjemahkan menjadi huruf, menjadi suku kata? Itu cara belajar gimana sih? Ini kan kalau kita anggap otak itu sebagai sebuah superkomputer, nah maka akan terjadi banyak sekali proses coding, decoding. Bukan lagu dan kedel ya. Mohon maaf, bercandaan tahun sekian ya. Ding ding coding decoding. Bukan. Nah, Mari kita lanjutkan. yang melibatkan jadi kan gini, di otak itu kan ada berbagai lobus, berbagai belahan-belahan area-area otak yang punya fungsinya masing-masing kan. Nah, jadi kayak misalnya gini, yang memproses bahasa dan bunyi bahasa itu ada di lobus namanya temporal. Tapi yang memproses sesuatu yang sifatnya visual itu lebih banyak di temporal kiri. Nah, yang bentuknya visual lebih banyak di temporal kanan. Nah, maka kemudian akan ada sejumlah neuron atau sel syaraf yang harus connecting nih antara kedua area tadi. Mohon maaf ya, dari zaman SMA biologi remedial nih. Faal juga nilainya segitu-segitu aja. Temporal nih kalau ditunjuk tuh temporal depan Temporal, bukan sih? bukan. Salah, Itu kiri kanan. frontal, kiri kanan temporal. Oh betul juga, hafalnya front Frontal. depan. Temporal tuh parietal. Oke. ya tempo-tempo ingat, tempo-tempo enggak sih kayaknya gitu ya. Jadi yang lo sebut tadi adalah ini masih ada konektor dari kiri ke kanan gitu ya. Yes, gitu. Jadi harus ada jembatan, ya ada syaraf yang mengkoneksikan kiri ke kanan. Jadi nyambung tuh antara yang gambarnya muka mamah ini bunyinya, dan kalau kemudian nanti ada tulisannya, ini bunyinya mamah nih. Walaupun ketika ditanya mama itu hurufnya apa sih? Mungkin dia belum tahu. Tapi bunyi sama bentuk keseluruhan bisa keseluruhan. Nah, bentuk huruf, bentuk muka itu sangat saling terkoneksi tuh di otak. Oke. Berarti itu temennya si vampir dan Frankenstein yang ada sambungan kiri kanannya. Itu siapa namanya itu? Itu dia pakai alat bantu gitu ya untuk menyambungkan kiri sama kanan. Bisa jadi biar nggak buyar. Iya. Biar nyambung kiri sama kanan. Betul. Kayak begitu. Terus turun sampai ke hurufnya gimana? Kan itu tadi masih yang bentukan besar tuh. Bentukan besar visual yang kemudian jadi tersambungkan dengan bunyi tertentu. Ya. Gimana caranya sih sampai si bocah itu bisa belajar huruf yang bentuknya begini ditambah huruf yang bentuknya kayak begini digabung jadi bunyi tertentu gitu? Itu dengan memori sebenarnya pakainya juga. Jadi kalau kita nggak apa-apa yang ngebahas agak lebih dalam tentang membaca, teknik membaca ya. Kalau dalam teknik membaca itu namanya phonetic reading. Jadi membaca menggunakan phonemic reading dengan memperhatikan bunyi, satuan bunyi terkecil. Jadi satuan bunyi terkecil itu bukan huruf. Betul. Ups. Bukan. Misalnya huruf M, satuan fonemnya ada bukan M. B, B. Oke. P, P. Nah, itu fonem. Oke. Gitu. Jadi teknik yang ideal adalah kemudian dari situ turun ke bunyinya. Oke, ini huruf ini bunyinya Yang huruf bunyinya namanya huruf M. Oke. Ini gue pura-pura ngerti sih ya. Sebetulnya gue lapar, jadi gue susah ngerti. Tapi iyain aja. Mama. Jadi kalau ini deel. Iya, betul. Oh, deel. Saya mau pesen deel yang pakai P sama pakai DURIN. Susah. Udahlah, saya mau cendol tape duren gitu ya. Ini yang nyetrika gue rasa ketawa-ketawa lagi tuh sama nyetrika nih ya. Deuren.
Deuren gitu kan. Itu bunyinya. Jadi itu adalah potongan-potongan yang terus kemudian diingat di otak, Ya. terus kemudian baru tersambung gitu ya. Sesungguhnya untuk membaca itu kan memang berarti butuh sebuah kemampuan yang banyak banget. Nggak sesederhana menyambungkan dan mengeja huruf sih gitu. Iya. Makanya pas di level TK itu banyak, nggak tahu sih banyak atau enggak ya, sombong sekali aku bilang banyak gitu. Ada lebih dari satu cara untuk mengajarkan anak membaca gitu Yes. kan. Ada yang memang belajar dari huruf-hurufnya dikenalin, ada yang belajar dari ngenalin suku kata, ada yang dari ya itu tadi memasangkan antara picture, antara gambar langsung dengan si bacaannya, tapi terus di bawahnya dikasih nama tulisannya gitu ya. Ya. Jadi mendengarkan bunyi, membaca bunyi kayak gitu. Nah, kalau gitu tuh memasangkan antara gambar dengan tulisan, sebetulnya kece tuh kalau bocah-bocah nonton YouTube ya, karena ada tulisan di bawahnya. Ada caption ya? Ada caption, apalah namanya, subtitle, caption dan lain sebagainya gitu ya. Itu bisa nge-boosting anak untuk belajar membaca dengan lebih baik ya. Lebih tertarik, ya kan? Gimana caranya tahu bahwa ini anak emang tertarik untuk belajar membaca dan bukan nonton doang tapi tulisannya dicuekin? Ya ditemenin. Tapi temennya ambil pegang HP, ambil main yang lain. Itu bukan ditemenin. Duduk di samping namanya. Kalau sama-sama duduk, bisa Nah, aja kalau sama-sama tiduran nah, tuh betul. udah. Gitu. Kalau temen itu ya benar. Itu apa tuh? Siapa ini? Ini namanya siapa? Mana namanya tulisannya? Gitu kan. Rada PR ya, karena nemenin artinya ngerecokin. Gini, anak-anak itu nggak selalu nggak selalu mengartikan kita kayak gitu ngerecokin. Tapi kita hadir, terlibat dan tertarik sama hal yang menarik buat dia, itu akan menarik juga gitu. Akan Jadi- bikin dia ngerasa gue diperhatiin loh gitu.